Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan penuh inspirasi. Selamat datang kembali di channel Cerita Inspirasi, tempat di mana kita berbagi kisah-kisah menarik dan penuh makna. Sebelum kita mulai cerita kali ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Nah, kali ini saya punya cerita yang cukup unik dan menarik untuk kalian simak. Sebuah kisah tentang seorang polisi lalu lintas di ibu kota yang tanpa disangka-sangka terlibat dalam serangkaian kejadian aneh dan misterius di sebuah lampu merah yang ramai. Penasaran seperti apa ceritanya? Yuk! Tonton video ini sampai habis, jangan sampai ada bagian yang terlewat, karena setiap detailnya akan membawa kalian pada sebuah kejutan yang tak terduga. Selamat menikmati. Matahari sore mulai merayap turun di atas langit Jakarta yang sedikit berawan. Di sebuah simpang lampu merah yang ramai di kawasan Mampang Prapatan, seorang polisi lalu lintas bernama Bribka Agung sedang berjaga. Rutinitasnya seperti biasa, mengatur kendaraan yang hilir mudik, memastikan tidak ada pelanggaran, dan membantu menyeberangkan pejalan kaki. Namun, hari itu, sekitar pukul 4 sore, rutinitasnya terusik oleh pemandangan yang benar-benar di luar dugaan. Dari arah Jalan Bangka, dengan langkah tenang seolah tak punya beban, seekor sapi berukuran cukup besar berjalan santai menuju lampu merah. Sapi itu tampak asik mengunyah sesuatu di mulutnya, sama sekali tidak menghiraukan deru mesin dan klakson mobil, serta motor yang mulai membunyikannya dengan tidak sabar. Bribka Agung tertegun sejenak. Pemandangan seekor sapi berjalan-jalan di tengah ramainya lalu lintas ibu kota bukanlah sesuatu yang pernah ia lihat selama bertahun-tahun bertugas. Biasanya, pelanggaran yang ia tangani berkisar antara mobil menerobos lampu merah, motor melawan arah, atau pengendara yang abai terhadap penggunaan helm. Seekor sapi, ini benar-benar kejadian langka. Dengan sigap, Bribka Agung menghampiri sapi itu. "Mbak Sapi, mohon berhenti sebentar," katanya dengan nada sopan namun tegas, seolah-olah sapi itu mengerti bahasa manusia. Tentu saja, sapi itu hanya menatapnya dengan mata bulatnya yang tenang, lalu melanjutkan langkahnya yang lambat. Lampu merah menyala, dan kendaraan dari arah lain mulai bergerak. Sapi itu kini berada tepat di tengah jalur penyeberangan, membuat arus lalu lintas benar-benar terhenti. Pengendara mulai menggerutu dan membunyikan klakson semakin keras. Bribka Agung harus bertindak cepat. Ia membunyikan peluitnya beberapa kali, mencoba mengarahkan sapi itu ke tepi jalan. Beberapa pengendara motor yang melihat kejadian lucu itu mulai merekam dengan ponsel mereka, sambil tertawa geli. Akhirnya, dengan sedikit dorongan lembut dan arahan tangan, Bribka Agung berhasil menggiring sapi itu ke trotoar. Sapi itu tampak menurut, mungkin karena instingnya yang menghindari keramaian. Tak lama kemudian, seorang bapak-bapak berlari terengah-engah menghampiri Bribka Agung dan sapi tersebut. "Aduh, maaf Pak Polisi, sapi saya lepas dari kandang tadi pagi. Saya sudah mencarinya kemana-mana." Bribka Agung tersenyum lega. "Oh, jadi ini sapi Bapak? Lain kali, tolong lebih hati-hati ya Pak, jangan sampai lepas lagi, dan mengganggu lalu lintas." Bapak itu mengangguk-angguk dengan wajah menyesal. "Iya Pak, terima kasih banyak sudah mengamankan sapi saya." Dengan bantuan Bribka Agung, Bapak itu kemudian menuntun sapinya kembali, menjauhi simpang lampu merah yang kembali ramai. Para pengendara yang sempat terhenti dan menyaksikan kejadian unik itu, kini tersenyum dan melanjutkan perjalanan mereka. Bribka Agung kembali ke posnya, menggeleng-gelengkan kepala sambil tersenyum. Hari itu, ia tidak hanya menilang kendaraan bermotor, tetapi juga menertibkan seekor sapi yang tersesat. Pengalaman yang pasti akan ia ceritakan kepada rekan-rekannya di kantor nanti. Beberapa minggu berlalu sejak kejadian sapi nyasar pertama itu. Bribka Agung kembali menjalankan tugasnya dengan rutinitas yang sama. Namun, kejadian unik itu masih terngiang di benaknya, sesekali membuatnya tersenyum sendiri saat mengatur lalu lintas. Suatu siang yang terik, sekitar pukul 12 siang, Bribka Agung mendapat laporan dari seorang pedagang asongan di sekitar lampu merah yang sama. Pedagang itu melihat seekor sapi lagi, kali ini lebih kecil dan berwarna coklat muda, berjalan di trotoar menuju arah yang sama, seperti sapi sebelumnya. Yang aneh, sapi itu mengenakan kalung dengan lonceng kecil yang berbunyi setiap kali bergerak. Bribka Agung segera menuju lokasi yang disebutkan.
Benar saja, ia melihat seekor sapi coklat muda dengan kalung lonceng sedang berjalan santai di trotoar, sesekali memakan rumput liar di pinggir jalan. Kali ini, sapi itu tidak sampai turun ke jalan raya, namun keberadaannya tetap menarik perhatian pejalan kaki dan pengendara yang melintas. "Halo Mbak Sapi Kecil," sapa Bribka Agung dengan nada ramah. Lonceng di leher sapi itu berbunyi ting-ting pelan saat sapi itu menoleh ke arahnya. Sapi itu tampak lebih terawat dari sapi sebelumnya, dengan bulu yang bersih dan kalung yang mengkilap. Bribka Agung mencoba mencari pemiliknya di sekitar lokasi, bertanya kepada pedagang dan warga yang ada di sana. Namun, tidak ada yang mengenali sapi tersebut. Ia juga tidak melihat ada bapak-bapak panik mencari sapinya seperti kejadian sebelumnya. "Ini aneh," gumam Bribka Agung. "Kenapa ada lagi sapi yang berkeliaran di sekitar sini?" Karena sapi itu tidak mengganggu arus lalu lintas secara langsung, Bribka Agung memutuskan untuk mengawasi dari jauh sambil tetap menjalankan tugasnya. Ia berharap pemilik sapi itu akan segera datang mencarinya. Namun, setelah hampir 1 jam, tidak ada tanda-tanda pemilik sapi muncul. Sapi coklat itu terus berjalan perlahan di trotoar. Sesekali berhenti untuk makan rumput. Bribka Agung mulai khawatir. Bagaimana jika sapi ini tersesat lebih jauh dan justru membahayakan dirinya sendiri atau pengguna jalan lain? Tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu yang menarik di trotoar. Beberapa meter di belakang sapi itu, ia melihat jejak lumpur yang samar. Jejak itu tidak biasa, karena hari itu jalanan cukup kering. Jejak lumpur itu terlihat mengarah dari sebuah gang kecil di dekat lampu merah. Insting polisi Bribka Agung langsung bekerja. Ia mengikuti jejak lumpur itu, meninggalkan sementara tugasnya mengatur lalu lintas. Setelah meminta bantuan rekannya melalui radio, jejak itu membawanya menyusuri gang sempit yang dipenuhi warung-warung kecil. Di ujung gang, ia melihat sebuah pekarangan kosong yang dipenuhi rumput liar dan genangan air berlumpur. Di sana, ia melihat seorang ibu parubaya sedang mencangkul tanah. Di dekatnya, terikat sebuah kandang sederhana yang kosong. "Permisi Ibu," sapa Bribka Agung sopan. "Apakah Ibu melihat ada sapi kecil berwarna coklat dengan kalung lonceng lewat sini?" Ibu itu menghentikan pekerjaannya dan menatap Bribka Agung dengan kening berkerut. "Sapi coklat? Oh, si Cemong. Ya ampun, dia lepas lagi ya Pak. Jadi, itu sapi Ibu?" tanya Bribka Agung lega. Ibu itu mengangguk dengan wajah khawatir. "Iya Pak, tadi saya ikat di kandang sebentar mau ambil air, dia sudah tidak ada. Memang bandel sekali itu si Cemong." Bribka Agung kemudian menceritakan bahwa ia melihat Cemong di sekitar lampu merah. Ibu itu langsung panik dan berterima kasih kepada Bribka Agung karena telah menemukan sapinya. Bersama-sama, mereka kembali ke lampu merah, di mana Cemong masih asik memakan rumput di trotoar. Ibu itu langsung memeluk Cemong dengan lega, dan Cemong tampak menjilati tangan pemiliknya. "Maaf sekali ya Pak Polisi, sudah merepotkan," kata ibu itu dengan tulus. "Saya janji akan lebih hati-hati lagi mengikatnya." Bribka Agung tersenyum. "Tidak apa-apa Ibu. Yang penting sapinya sudah ketemu dan selamat. Lain kali, pastikan kandangnya terkunci rapat ya." Saat ibu itu menuntun Cemong kembali ke pekarangannya, Bribka Agung kembali ke posnya. Ia kembali merenung. Dua kejadian sapi nyasar di lokasi yang sama dalam waktu yang berdekatan. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang lain? Ia teringat jejak lumpur yang membawanya ke pekarangan ibu pemilik Cemong. Apakah sapi yang pertama juga berasal dari daerah sekitar sana? Bribka Agung merasa ada sedikit misteri di balik kejadian ini. Beberapa hari kemudian, sekitar pukul 10 pagi, saat Bribka Agung sedang mengatur lalu lintas, seorang bapak tua dengan tongkat berjalan perlahan di trotoar. Bapak itu tampak kebingungan, matanya menyapu setiap sudut jalan dengan raut khawatir. "Ada yang bisa saya bantu Pak?" sapa Bribka Agung menghampirinya dengan ramah. Bapak tua itu menoleh dengan wajah sendu. "Cucu saya Pak Polisi, dia punya anak sapi kesayangan. Namanya Belang. Sudah 2 hari ini tidak pulang. Biasanya dia cuma di sekitar rumah, tapi ini hilang entah kemana." Bribka Agung terkejut. "Anak sapi? Belang? Apakah ini ada hubungannya dengan 2 sapi sebelumnya?" Ia bertanya ciri-ciri anak sapi itu. Bapak tua itu menjelaskan bahwa Belang berwarna hitam putih dengan bercak unik di punggungnya dan memiliki tali rafia berwarna biru di lehernya. "Apa rumah Bapak tidak jauh dari sini?" tanya Bribka Agung. "Lumayan jauh Pak, di gang belakang pasar," jawab bapak itu. Gang belakang pasar? Itu tidak jauh dari gang tempat Bribka Agung menemukan Cemong, sapi berkalung lonceng. Feelingnya semakin kuat bahwa ada sesuatu yang tidak beres. "Begini Pak," kata Bribka Agung. "Beberapa waktu lalu, kami juga menemukan 2 ekor sapi berkeliaran di sekitar lampu merah ini. Yang satu besar, yang satu kecil pakai kalung lonceng. Mungkin saja anak sapi cucu Bapak juga tersesat ke arah sana." Bapak tua itu tampak terkejut. 2 ekor sapi?
Di lampu merah, aneh sekali. Bribka Agung menawarkan untuk membantu mencari. Bersama bapak tua itu, mereka berjalan menuju arah lampu merah. Bribka Agung sambil berjalan memperhatikan trotoar dan jalanan, mencari jejak-jejak yang mungkin ditinggalkan oleh anak sapi bernama Belang. Di dekat lampu merah, ia melihat jejak kaki anak sapi yang samar di atas debu trotoar. Jejak itu mengarah ke sebuah warung sate yang baru buka beberapa bulan terakhir. Warung itu tampak sederhana, namun selalu ramai pembeli, terutama saat jam makan siang. "Pak, coba lihat jejak ini," kata Bribka Agung menunjuk ke arah jejak kaki kecil itu. Bapak tua itu mengangguk-angguk, matanya mengikuti arah jejak. "Sepertinya ini jejak Belang," gumam bapak itu. Mereka berdua mendekati warung sate. Aroma sate kambing yang menggugah selera menyeruak di udara. Bribka Agung melihat beberapa ekor kambing diikat di belakang warung. Namun, ia tidak melihat adanya anak sapi. "Permisi mas," sapa Bribka Agung kepada seorang pria berbadan tegap yang sedang memanggang sate. "Apakah mas melihat ada anak sapi berwarna hitam putih lewat sini beberapa hari ini?" Pria itu menoleh, menatap Bribka Agung dengan tatapan kosong. "Sapi? Tidak ada pak polisi. Di sini cuma kambing." Namun, Bribka Agung tidak begitu saja percaya. Ia melihat ke sekeliling warung dengan lebih teliti. Di sudut belakang warung, di antara tumpukan kayu bakar, ia melihat sesuatu yang mencurigakan. Seutas tali rafia berwarna biru yang tampak familiar. "Mas, tali ini milik siapa?" tanya Bribka Agung sambil menunjuk tali itu. Pria penjual sate itu tampak gugup. Itu tali untuk mengikat kambing, Pak. Tapi ini tali rafia, bukan tali yang biasa untuk kambing," balas Bribka Agung dengan nada menyelidik. Bapak tua di samping Bribka Agung tiba berseru, "Itu tali Belang. Saya yakin itu talinya." Situasi menjadi tegang. Bribka Agung merasa ada yang disembunyikan oleh penjual sate itu. Ia meminta izin untuk melihat lebih dekat ke belakang warung. Awalnya, penjual sate itu menolak, namun dengan nada tegas, Bribka Agung mengatakan bahwa ia hanya menjalankan tugas. Dengan berat hati, penjual sate itu mengizinkan. Bribka Agung dan bapak tua itu berjalan ke belakang warung. Di sana, di balik tumpukan kayu bakar yang cukup tinggi, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Sisa-sisa bulu hitam putih, dan beberapa potong tulang kecil yang tampak seperti tulang anak sapi. Aroma daging yang dipanggang tiba terasa berbeda, lebih amis dan mencurigakan. Bapak tua itu langsung lemas, dan terduduk di tanah, air mata mulai membasahi pipinya. Belangku. Bribka Agung menatap penjual sate itu dengan tatapan tajam. "Apa yang sudah kamu lakukan?" Penjual sate itu mencoba mengelak, namun Bribka Agung tidak memberinya kesempatan. Ia segera menghubungi kantor polisi untuk meminta bantuan. Beberapa saat kemudian, beberapa anggota polisi datang ke lokasi. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, kecurigaan Bribka Agung terbukti. Sisa-sisa tulang dan bulu itu identik dengan ciri-ciri anak sapi Belang. Penjual sate itu akhirnya tidak bisa mengelak lagi. Ia mengaku telah menangkap Belang yang tersesat, dan karena terdesak kebutuhan ekonomi, ia nekat memotongnya untuk dijadikan bahan sate. Ia juga mengakui telah melakukan hal yang sama pada 2 sapi sebelumnya yang ditemukan berkeliaran di sekitar lampu merah. Bribka Agung merasa miris dan marah. Ia tidak menyangka bahwa misteri sapi-sapi yang tersesat ini berakhir dengan tragedi seperti ini. Kasus penjual sate yang menggunakan daging sapi curian dan anak sapi yang tersesat untuk dagangannya menggemparkan kantor polisi sektor Mampang Prapatan. Bribka Agung, meskipun merasa sedih dengan akhir tragis dari misteri sapi-sapi itu, merasa lega karena kejahatan tersebut berhasil diungkap. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di benaknya. Bagaimana mungkin sapi-sapi itu bisa lepas dan tersesat hingga ke lampu merah yang cukup jauh dari area peternakan atau perkampungan? Beberapa hari setelah penangkapan penjual sate, Bribka Agung dipanggil oleh atasannya, Kompol Rahmat. Kompol Rahmat mengapresiasi kerja keras Bribka Agung dalam mengungkap kasus tersebut, namun ia juga memiliki pertanyaan yang sama. "Agung, kamu perhatikan tidak, bagaimana sapi-sapi itu bisa sampai ke lampu merah?" tanya Kompol Rahmat sambil menatap berkas laporan. "Itu bukan area penggembalaan atau tempat pemeliharaan sapi dalam jumlah besar." Bribka Agung mengangguk. "Itu yang juga saya pikirkan, Komandan. Terlalu sering dan terlalu jauh sapi-sapi itu tersesat ke sana. Apalagi yang pertama, sapi besar. Tidak mungkin lepas begitu saja tanpa ada yang melihat." Kompol Rahmat menghela napas. "Saya curiga ada sesuatu yang lebih dari sekadar sapi lepas. Mungkin ada unsur kesengajaan di sini." Ia kemudian menunjukkan beberapa foto TKP penemuan sapi-sapi itu. "Coba perhatikan lagi foto-foto ini." Bribka Agung kembali melihat foto-foto tersebut dengan saksama.
Foto pertama adalah saat ia menilang sapi besar. Ia ingat betul saat itu, sapi itu berjalan santai seolah sudah terbiasa dengan jalanan. Foto kedua adalah saat ia menemukan cemong, sapi berkaling lonceng. Ia ingat jejak lumpur yang membawanya ke pekarangan pemiliknya. Foto ketiga adalah foto jejak kaki anak sapi belang yang mengarah ke warung sate. Tiba-tiba, mata Bribka Agung tertuju pada sesuatu di foto pertama. Di tepi jalan, samar-samar terlihat jejak sepatu boot berlumpur. Ia tidak terlalu memperhatikannya saat kejadian, karena fokus pada sapi yang menghalangi lalu lintas. "Komandan, coba lihat jejak sepatu boot ini," kata Bribka Agung sambil menunjuk ke layar monitor. Kompol Rahmat mendekat dan mengamati foto tersebut. "Jejak sepatu boot? Di mana lagi kita temukan jejak seperti ini?" Bribka Agung teringat sesuatu. "Di gang belakang pasar, dekat pekarangan ibu pemilik cemong, saya juga melihat jejak sepatu boot berlumpur yang serupa." "Ini semakin menarik," gumam Kompol Rahmat. "Sepertinya ada seseorang yang sengaja membawa sapi-sapi itu ke area lampu merah." Mereka berdua kemudian meninjau kembali laporan kehilangan hewan ternak dalam beberapa bulan terakhir. Ternyata, ada beberapa laporan kehilangan sapi di daerah pinggiran Jakarta yang lokasinya tidak terlalu jauh dari Mampang. Namun, tidak ada petunjuk yang mengarah ke lampu merah. Bribka Agung memiliki firasat kuat bahwa ada keterlibatan orang dalam. Seseorang yang tahu betul seluk-beluk daerah tersebut dan mungkin memiliki akses ke sapi-sapi itu. Ia mulai memikirkan siapa saja yang mungkin memiliki motif untuk melakukan hal ini. Keesokan harinya, Bribka Agung melakukan penyelidikan lebih lanjut di sekitar lampu merah dan gang belakang pasar. Ia mewawancarai beberapa warga dan pedagang. Seorang pedagang sayur di dekat pasar ingat melihat sebuah mobil bak terbuka berwarna gelap beberapa kali terlihat parkir di gang belakang pasar pada dini hari. Mobil itu biasanya membawa beberapa ekor sapi. Informasi ini semakin memperkuat dugaan adanya keterlibatan pihak lain. Bribka Agung melaporkan temuan ini kepada Kompol Rahmat. Mereka sepakat untuk membentuk tim kecil untuk menyelidiki lebih dalam. Tim tersebut mulai melacak keberadaan mobil bak terbuka berwarna gelap itu. Mereka memeriksa rekaman CCTV di beberapa titik jalan yang mungkin dilalui mobil tersebut. Setelah beberapa hari melakukan penelusuran, mereka berhasil mengidentifikasi pemilik mobil tersebut. Seorang pria bernama Herman yang berprofesi sebagai perantara jual beli hewan ternak. Ketika Herman diinterogasi, awalnya ia mengelak. Namun, setelah ditunjukkan bukti-bukti rekaman CCTV dan keterangan saksi, ia akhirnya mengakui perbuatannya. Herman ternyata memiliki kerjasama dengan penjual sate. Ia mencuri atau membeli sapi dengan harga murah dari peternak di pinggiran kota, lalu mengantarkannya ke dekat lampu merah pada dini hari. Ia sengaja melepaskan sapi-sapi itu agar terlihat seperti tersesat, sehingga penjual sate bisa mengambilnya tanpa menimbulkan kecurigaan besar. Ia mendapatkan bagian keuntungan dari penjualan sate daging sapi misterius itu. Jejak sepatu boot yang dilihat Bribka Agung di foto TKP ternyata adalah jejak sepatu boot yang biasa digunakan Herman saat mengurus hewan ternak. Sahabat inspiratif, demikianlah kisah Bribka Agung di lampu merah Mampang, sebuah cerita yang mengajarkan kita bahwa di balik kesibukan dan rutinitas sehari-hari, seringkali tersimpan kejutan dan misteri yang tak terduga. Bribka Agung, seorang polisi lalu lintas biasa, tanpa disangka telah menjadi bagian dari serangkaian kejadian unik, bahkan mengungkap kejahatan yang tersembunyi di balik lalu lalang kendaraan. Kisah ini juga mengingatkan kita untuk selalu peka terhadap lingkungan sekitar, dan tidak pernah meremehkan hal-hal yang tampak sepele. Kejelian dan dedikasi Bribka Agung dalam menjalankan tugasnya telah membawa dampak yang besar bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. Semoga cerita ini dapat memberikan inspirasi bagi kita semua untuk selalu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan kepedulian, serta memiliki kepekaan terhadap setiap kejadian di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan share video ini jika kalian merasa terinspirasi. Sampai jumpa di video cerita inspirasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.